Ibu, mohon izin saya Akmal, peserta Latsar CPNS BMKG Angkatan 19 akan mewawancara Ibu sebentar. Sebelumnya Ibu bisa perkenalan diri, Bu? Terima kasih. Nama saya Ibu Mas Juwita, sebagai koordinator observasi di Stasiun Klimatologi Pulau Bayi Bengkulu. Sudah bekerja di BMKG selama 20 tahun. Baik, sudah 20 tahun ya Bu berada di lingkungan BMKG ya Bu. Saya mau bertanya Bu, apakah Ibu pernah mendengar istilah Whole of Government? Sudah. Itu apa Bu, Whole of Government? Itu ya apa, pelayanan publik untuk lintas sektoral atau lintas instansi. Jadi kayak semacam kerjasama antar instansi seperti itu ya Bu ya? Iya. Untuk tujuan pelayanan publik ya. Iya. Kalau seputar pengalaman Ibu selama Whole of Government itu pernah ngapain aja Bu? Kita bekerja sama dengan Universitas Bengkulu sama Telkom, yaitu untuk pemasangan bias polusi udara dan pemasangan penakar pos hujan dengan Dinas Pertanian di seluruh provinsi Bengkulu. Jadi ada dua hal yang paling berkesan itu ya Bu, pemasangan bias polusi udara di Universitas Bengkulu dan juga Telkom, serta pemasangan alat penangkar hujan di seluruh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Itu untuk menyelesaikan masalah apa Bu pemasangan dua alat tersebut? Kalau yang untuk polusi udara kita pasang di dua tempat itu, yaitu di Telkom dan di Universitas Bengkulu, yaitu untuk membedakan posisinya kan yang di Telkom itu di tengah kota, dan yang di Universitas Bengkulu itu di daerah yang lumayan banyak pepohonan, untuk membedakannya antara yang ramai dengan yang banyak pepohonannya. Terus yang untuk penangkap hujan itu kita untuk keperluan bencana, yaitu seperti mengetahui curah hujan di daerah-daerah tertentu. Baik. Jadi tujuannya adalah untuk kembali kepada masyarakat ya Bu, bagaimana kita mengolah data polusi udara dan juga data hujan untuk informasi yang diterima oleh masyarakat nanti ke depannya ya Bu. Iya. Yang terakhir nih Bu, Ibu bisa berikan saran dan masukan buat kami yang nantinya akan jadi pelayan publik ke depannya Bu, seperti itu. Mungkin yang sebagai peserta laser yang sekarang, untuk kedepannya biar lebih baik dan lebih banyak lagi bekerja sama dengan lintas sektoral dengan instansi lain, biar lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Bu atas saran dan masukan serta waktu yang telah disempatkan Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekarang saya bersama dengan rekan kerja saya. Nah, saya akan bertanya-tanya mengenai Whole of Government atau WGP. Nah, sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Sudirman. Saya selaku PMG Pelaksana atau Observer sekaligus forecaster di Stasiun Meteorologi Radius Mangkatatan. Nah, sudah berapa lama Abang bekerja di Stasiun Meteorologi Radius Mangkatatan? Saya bekerja di Stasiun Meteorologi Radius Mangkatatan itu sudah hampir 2 tahun lebih. Nah, sekarang nih saya mau tanya-tanya mengenai Whole of Government atau WG. Kira-kira Abang tahu nggak apa itu Whole of Government? Menurut saya, Whole of Government itu adalah suatu pendekatan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian apa pengalaman WOG Abang nih? Apakah Abang pernah bekerja sama dengan pihak lain atau seperti apa? Kalau bekerja sama sendiri itu mungkin lebih ke instansinya kayak gitu. Nah, kalau instansi Stasiun Meteorologi Radius Mangkatatan itu dia menjalin kerjasama dari beberapa stakeholder, di mana juga memang salah satu tupoksi dari Stasiun Meteorologi Radius Mangkatatan yaitu adalah di pelayanan informasi penerbangan,
dan tentunya memberikan kerjasama dengan pihak Airnav dalam hal ini sebagai pemandu lalu lintas udara yang membutuhkan informasi cuaca penerbangan untuk proses take off dan landing pesawat. Nah, selain itu kita juga di Stasiun Meteorologi Radio Usman ini kerjasamanya itu yaitu koordinasi dari berbagai sektor pemerintahan lain, contohnya itu BPBD yang pastinya membutuhkan informasi-informasi cuaca terkait kebencanaan seperti kebakaran hutan dan lahan kayak gitu. Nah, kira-kira dalam proses kerjasama itu ada kendala nggak sih, Bang? Kalau dari kendala sendiri sih mungkin dari segi instrumen untuk untuk informasi pelayanan cuaca penerbangan. Misalkan instrumen kita yaitu yang berupa AWOS di sini, di mana biasanya dia mengalami kendala atau trouble kecil, yaitu misalkan jaringan bermasalah, nah ataukah mungkin karena instrumen di alat pengamatan di ujung perangnya sana itu biasanya mengalami kondisi mati atau trouble. Nah, sebelum kita meninjau kondisi instrumen peralatan kita di sana di ujung perangnya, tentunya kita harus menjalin koordinasi dalam hal ini baik dari pihak Airnav maupun dari pihak otoritas kebandaraan untuk meminta izin untuk masuk di wilayah runway kayak gitu. Nah, terus kendala yang kedua biasanya itu yaitu informasi tentang titik panas untuk melihat kondisi lapangan, apakah titik panas ini sesuai dengan akurasinya, sesuai dengan kondisi yang diperlihatkan oleh satelit di lapangan atau tidak. Kayak gitu sih biasa kendalanya sih. Kadang stakeholder PPBD ini atau satgas karhutla ini di lapangan, ini kadang mereka masih menemukan ketidaksesuaian kayak gitu dari citra satelit, dari output dari citra satelit yang untuk memantau monitoring titik panas tersebut. Nah, untuk yang terakhir nih, saya mau minta saran dari Abang, bagaimana cara menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain. Untuk kerjasama sendiri itu kan pastinya itu dibutuhkan komunikasi yang pertama, kemudian koordinasi kayak gitu. Nah, di sini tuh kita di Stasiun Meteorologi Radio Usman Ketapang selalu menjalin koordinasi atau komunikasi dengan berbagai sektor untuk mencapai tujuan, yaitu pastinya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat siang Pak, mohon izin bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, nama saya Agus Yarcana, jabatannya sebagai Koordinator Bidang Data dan Informasi di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Igusti Ngurah Rai. Masa kerja saya di stasiun ini kurang lebih sudah 5 tahun. Bapak Agus, menurut Bapak sendiri, WOG itu seperti apa ya Pak? WOG adalah sebuah istilah baru tapi sering sudah kita lakukan bersama di bandara, terutama untuk menjaga operasional dari bandara itu sendiri. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan swasta, kemudian instansi pemerintah maupun BUMN untuk menjaga keberlangsungan operasional yang baik itu untuk pelayanan pesawat, barang maupun manusia atau orang. Ya, selama Bapak bekerja di Stasiun Meteorologi Igusti Ngurah Rai ini, karir Bapak selama di sini yang berhubungan dengan WOG itu seperti apa ya Pak? Pengalaman saya pada tahun 2017 dan 2018, kami ada 2 event yang mungkin bukan event tapi peristiwa yang menjadi tolak ukur bagaimana koordinasi kami antar banyak instansi di bandara. Yang pertama, ada erupsi Gunung Agung di November dan Desember 2017. Jadi kami bersama-sama harus saling mendukung, saling memberikan data, informasi, kemudian memutuskan secara bersama-sama tentang bagaimana operasional di bandara. Pada saat itu ada rapat yang dilaksanakan pada jam 2 dini hari yang berhasil memutuskan bahwa bandara harus tutup operasi selama kurang lebih 12 jam karena abu vulkanik sudah menutupi seluruh area bandara dan berbahaya bagi
penerbangan pesawat pada saat itu. Kemudian yang kedua, pada saat ada rapat IMF. Jadi ada rapat internasional yang dihadiri banyak presiden, perdana menteri, kemudian menteri-menteri dari seluruh dunia. Mereka akan mengadakan rapat tahunan antara World Bank, IMF, dan seluruh dunia tersebut. Nah, kami menjadi pintu utama mereka untuk tiba di Bali, sehingga ada banyak kondisi pesawat yang harus didahulukan, kemudian harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal pesawat komersil yang biasanya tiba dan berangkat dari Bali. Selama menjalani WOG itu pernah mengalami kendala nggak Pak? Kemudian untuk cara mengatasi kendala seperti itu dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, tentu ada banyak kendala yang kami hadapi. Yang pertama, terlalu banyaknya instansi yang bekerja di bandara sehingga harus bekerja sama dengan seluruh instansi adalah kondisi yang harus kami hadapi. Nah, kami mulai dengan instansi-instansi terdekat, kemudian makin lama kami akan makin meluaskan koordinasi, sehingga pada akhirnya seluruh stakeholder yang bersama-sama bekerja di bandara, kami mampu ajak koordinasi. Nah, itu yang kita lakukan sebagai solusi. Jadi kami mencoba untuk mendatangi setiap stakeholder, setiap perusahaan, setiap instansi, sehingga kita saling mengenal. Ketika ada sesuatu yang diperlukan untuk berkoordinasi atau bekerja bersama, bisa segera untuk melakukan koordinasi. Baik Pak, kemudian saran dan masukan dari Bapak sendiri untuk kedepannya supaya WOG ini berjalan dengan baik dan lancar itu seperti apa Pak? Ketika melakukan koordinasi itu tidak lepas dari adanya SDM yang cukup kuat, sehingga dia bisa memberikan kepercayaan ketika memberikan masukan kepada stakeholder, perusahaan atau instansi. Jadi kita perlu SDM yang mumpuni, baik dari latar belakang pendidikan, kompetensi, kemampuan komunikasi. Itu adalah poin-poin kunci yang harus dimiliki oleh orang yang bertugas untuk melakukan koordinasi tersebut. Baik, terima kasih Bapak Agus untuk wawancara kali ini. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat siang.